Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat walafiat ya. Ya, hari ini pagi ini kita harus semangat, 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 semangat pagi, selamat pagi ya. Nah, anak sekalian, perkenalkan, walaupun sudah kenal, saya perkenalkan, ini Pak Subadi ya. Pak Subadi akan menyampaikan mata pelajaran matematika ya, matematika. Nah, kita hari ini akan belajar tentang bilangan ya, tentang bilangan. Nah, bilangan itu ada macam-macam tuh, ada bilangan bulat, ada bilangan caca, bilangan asli, bilangan dan seterusnya. Waktu dia sudah belajar ya. Nah, hari kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat ya. Bilangan bulat, silakan diperhatikan, cuma simak. Nanti yang penting-penting dicatat ya. Yang penting-penting dicatat ya. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, di situ ada bilangan bulat negatif. Ya. Bilangan bulat negatif ada 0, ada bilangan bulat positif. Nah, di sana ada di atas sudah Pak Guru tuliskan bilangan cacah itu apa maksudnya? Maksudnya bilangan cacah itu bilangan bulat positif ditambahin dengan angka 0. Ya, bilangan 0. Jadi, mulai bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu namanya bilangan cacah. Ya. Jadi, kalau gitu, apa bedanya bilangan bulat dengan bilangan cacah? Bedanya adalah kalau bilangan bulat itu ada negatifnya. Ya, ada negatifnya. Tapi, kalau bilangan cacah hanya positif ditambah angka atau bilangan 0 ya. Paham ya? Alhamdulillah, bagus. Ya, berikutnya adalah bagaimana membandingkan bilangan bulat. Kok dibandingkan? Ya, kan tadi udah dilihat di apa? Sebelumnya, yang sebelumnya adalah kalau bilangan bulat positif ada bilangan bulat nih negatif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah membandingkan dua bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil. Ya, mengamati angka-angka penyusunnya, angka penyusun bilangan tersebut yakni adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, maksudnya di sini adalah kalau ya, yang harus kita pahami untuk membandingkan bilangan bulat negatif, bahwa ingat kalau di dalam di garis bilangan itu nanti kalau kalian membuat garis bilangan itu semakin ke kiri ya, semakin ke kiri itu bilangan negatif ya, nilai bilangan negatif itu nilainya semakin kecil. Jadi kalau ditanya min 1 dengan min 10 besaran mana? Lebih besar mana? Jawabannya apa? Ya, betul, lebih besar min 1. Lebih kecil yang mana? Ya, betul, lebih kecil min 10 atau negatif 10 ya. Paham ya? Itu urutannya seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita pertama penjumlahan dulu ya. Tentunya bilangan bulatnya masih ya. Nah, dalam menghitung hasil penjumlahan dua bilangan bulat dapat digunakan dengan menggunakan garis bilangan. Ya, garis bilangan. Bilangan ini dijumlahkan digambarkan dengan anak panah dengan arah sesuai dengan bilangan tersebut. Kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri ya. Nah, apa bilang-bilang positif? Anak panah menunjuk ke arah mana? Ke arah kanan. Yang negatif ke arah kiri itu ya. Kita dicontoh di sini Bapak ya. Contoh di berikutnya adalah nah itu ada garis bilangan dari min 4 ya, ke kirinya min 4 atau negatif 4, yang ke kanannya sampai angka atau bilangan tuh 7 gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya ada soal berapa hasil dari min 2 ditambah 5? Hasil min 2 tambah 5. Nah, berarti kita mulai setiap kali memulai garis bilangan mulailah dari angka bilangan 0. Min 2. Min itu tadi ke mana? Larinya? Menunjuk ke mana? Ya, betul, menunjuk ke kiri. Jadi min 1, min 2. Nah, berhenti situ ya. Berhenti situ. Nah, sekarang berikutnya adalah ditambah 5.
Ditambah 5 itu berarti ke kanan atau ke kiri? Iya, betul, ke kanan ya, ke kanan. Mulainya dari mana? Mulainya dari berakhirnya angka pertama atau bilangan pertama. Tadi min 2 berarti sampai angka bilangan min 2. Berarti kita mulai penjumlahnya juga dari min 2 atau negatif 2. Nah, kita hitung berapa? Plus 5 atau ditambah 5 itu berarti 5 langkah ke kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, berhentinya di angka atau di bilangan 3 daripada garis bilangannya ya. Jadi sehingga dari titik asal 0 bergerak 2 satuan ke kiri, kemudian bergerak 5 satuan ke kanan dan berhenti di angka 3 atau bilangan 3. Maka dari itu min 2 ditambah 5 hasilnya sama dengan 3. Gimana, gampang? Ya Pak, gampang. Ya, mudah-mudahan gampang ya. Baik, berikutnya adalah sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Nah, ada sifat-sifat operasi bilangan bulat nih, yang penjumlahan nih. Yang pertama adalah sifat komutatif. Ya, siapa tahu di SD sudah pernah diajarin tuh, ya. Nah, belajar tuh di SD. Komutatif apa komutatif? Ya, ada yang bisa jawab. Alhamdulillah, berarti tahu ya. Ya, sifat saling berkebalikan ya, bilangan yang saling berkebalikan. Apa maksudnya? Nah, hasil gampang sekali, sederhana saja. Misalnya 8 ditambah 3 sama dengan dibalik 3 tambah 8, hasilnya sama nggak? Ya, hasilnya sama gitu ya. 10 tambah 10, 10 tambah 5 sama dengan 5 tambah 10 gitu. Nah, sekarang coba perhatikan nih, ada contoh berikut ini. Nomor 1, 800 tambah 70 berapa? Ayo. Itu yang pojok itu, yang pojok. Ya. Itu, ya berapa hasilnya? Oke, betul, bagus ya. Jadi 70 tambah 800. Sekarang nomor 2, 70 tambah 800 sama dengan berapa? Ya, betul. Berapa? 800 tambah 70. Yang ketiga, 650 tambah 90. Maaf, itu 650 ditambah 30 ya. Tambah 30 jadi berapa itu komutatifnya? Ya, pintar. 30 tambah 650. Nomor 4, 30 tambah 650 sama dengan, iya, 650 tambah 30. Jadi 1 dan 2 komutatif dong. Iya, 3 dan 4 juga komutatif ya. Oke, pinter ya, kalian pinter semua ya. Jago deh matematikanya ya. Nah, maka dari itu di situ kita simpulkan bahwa sifat komutatif itu berkebalikan. Kalau dipakai apa? Dipakai variabel A dan B ya, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Itu kesimpulannya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke, baik, berikutnya ada sifat yang kedua, sifat penjumlahan kedua yaitu sifat asosiatif. Nah, pernah dengar asosiatif? Di IPS itu ada, IPS atau PKN tuh ya, pelajaran IPS atau PKN tuh. Itu ada namanya ASEAN. Nah, itu singkatan dari apa yo? Yang tahu? ASEAN. Iya, kamu pintar bahasa Inggris deh, ya. Pintar bahasa Inggris. ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. Iya, itu ya, ASEAN. Association, asosiatif. Loh, sama kan? Itu perkumpulan, ya. ASEAN itu perkumpulan negara-negara Asia Tenggara gitu. Nah, asosiatif perkumpulan pengelompokan juga, tapi bilangan gitu ya. Nah, sifat ini dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, jika A, B, C itu sembarang bilangan bulat, maka akan berlaku sifat asosiatif seperti ini. A ditambah B dalam kurung ditambah C. Nah, nanti sama dengan A ditambah B tambah C dalam kurung. Ini kalau nggak percaya coba deh diganti deh. A-nya ganti 1, B-nya ganti 2, C-nya ganti 3. Coba kamu hitung. Bener nggak? Ya, bener kan?
Nah, itu namanya asosiatif ya. Udah terlihat ya? Bisa ya? Bagus. Ya, kita lanjut. Sekarang kalau sudah penjumlahan, kita lanjut dengan pengurangan. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan. Tuh. Kok gitu sih, Pak? Ya. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangan. Oh, gitu ya. Ya, sebagai contoh misalnya pengurangan dengan alat bantu. Alat bantu itu di sini maksudnya dengan menggunakan garis bilangan, dengan menggunakan kurung dan sebagainya, itu alat bantu semua, ya. Tapi kita fokuskan di alat bantunya adalah garis bilangan. Nah, kalau ada soal contoh misalnya min 3 dikurang min 5 atau negatif 3 dikurang negatif 5. Gimana caranya itu menyelesaikannya? Yang pertama kita buat garis bilangan dulu, ya kan? Kita tuliskan dari 0 di tengah-tengah, ke kanan positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian negatifnya dari ya 0 ke kiri, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya, ya. Tanda panah itu artinya dan seterusnya, bisa diperpanjang lagi panahnya kalau bilangannya kurang, ya. Nah, setelah buat garis bilangan, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita gambar anak panah dari angka 0. Ya, dari angka 0. Kemana? Ke arah kiri. Loh, kok ke arah kiri? Iya, Pak, karena itu kan negatif. Nah, gitu ya. Pinter berarti. Itu negatif 3. Negatif 3 itu berarti arah panahnya ke kiri. Gitu, paham ya? Paham ya? Oke, langkah berikutnya adalah gambar lagi anak panah tersebut dari mulainya angka berapa? Angka negatif 3. Sejauh berapa? Oh, sejauh 5. Kenapa 5 satuan? Nah, tadi dikatakan bahwa pengurangan itu sama dengan penjumlahan tapi kebalikannya, atau kebalikan dari penjumlahan, ya. Jadi situ positif dengan positif maka hasilnya positif. Nah, negatif dengan negatif maka hasilnya positif. Maka bisa dikatakan min 3 dikurang min 5 atau negatif 3 dikurang negatif 5 itu sama artinya dengan negatif 3 ditambah 5. Nah, di situ dari min 3 atau dari angka negatif 3 ditarik anak panah menuju ke arah kanan karena positif. Berapa langkah? 5 langkah. Dimulai dari min 3 atau negatif 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berhentinya di angka 2. Nah, gimana caranya hasilnya? Hasilnya dimulai dari 0. 0 sampai 2 berarti 1, 2. Hasilnya berapa? Jadi min 3 dikurang min 5 sama dengan 2. Oke. Paham ya? Paham, mudah-mudahan ya. Nah, berikutnya adalah untuk penjumlahan sudah, pengurangan sudah, kita masuk kepada perkalian ya, operasi perkalian dan pembagian. Kita perkalian dulu ya. Nah, sekalian ya. Tuh ada yang ngantuk tuh. Ayo serius ya, semangat ya, semangat, jangan ngantuk. Ya, masih pagi ya. Semangat supaya cerdas, otaknya sehat, bisa berpikir dengan jernih. Oke? Ya, kalau yang ngantuk bisa cuci muka dulu ya, cuci muka. Tuh, atau minum dulu, sambil minum nggak apa-apa ya. Oke, sekarang perkalian. Kita telah mengetahui bahwa perkalian itu adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Oh, berarti masih ada hubungannya ya penjumlahannya dengan perkalian itu? Ada hubungannya ya. Sebagai contoh, 4 kali 5 itu berarti berapa? Ya, penjumlahan 5. Berapa kali? 4 kali. Oh gitu, jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Gitu ya. Itu cara sederhana sekali gitu.
Ini belajar di SD juga pernah ya, pernah diajarin seperti itu. Sama dengan berapa? 20. Kemudian berikutnya 5 kali 4 itu berarti penjumlahan angka 4. Diulang-ulang. Berapa kali? 5 kali. Kenapa? Karena 5 kali 4. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 20. Loh, kok hasilnya sama, Pak? Ya, coba sifat apa ini dalam penjumlahan tadi? Sifat apa? Iya, betul ya. Kalian ada yang bisa menjawab, kalian yaitu sifat komutatif. Berarti di penjumlahan ada sifat komutatif, di perkalian juga ada sifat komutatif. 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4. Ya, kalau dihitung sama dengan 20 ya. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung perkalian ya. Perkalian bilangan berapa hasilnya ya. Yang bilang punat tentunya. Yang pertama 2 kali 4 tadi sama dengan 4 tambah 4. Hasilnya berapa? 8. Yang kedua, min 2 kali 4 sama dengan, nah 2 kali 4-nya dikurung. Ya, 2 kali 4 dikurung. Terus tanda negatifnya ditaruh di depan kurung. Untuk apa? Untuk menandakan bahwa itu negatif. Perkalian di dalam kurung itu negatif. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Karena tanda min berarti minus 8 atau negatif 8. Nomor 3 sama. Ya, sama halnya dengan nomor 2. Salah satu di antara dua bilangan itu ada yang negatif. Maka tulis dulu negatif dulu. Nah, baru kasih dalam kurung. Dalam kurungnya berapa? 3 kali 5. 3 kali 5 berapa? 15. Tapi ingat bahwa ada tanda negatif di depanku kurung. Berarti hasilnya 3 kali min 5 sama dengan min 15 atau negatif 15. Oke, paham? Yang terakhir di situ salah tulis tuh ya. Salah tulis itu. Karena minus 2 kali minus 4, minus 6. Itu hasilnya adalah plus atau positif 12. Nggak pakai minus atau tidak pakai negatif. Karena kalau dua-duanya adalah positif, maka hasilnya perkalian adalah positif. Kalau dua-duanya adalah negatif, maka hasil perkalian juga positif gitu ya. Tapi kalau salah satu adalah negatif, hasilnya pasti negatif ya. Nah, anak sekalian, jika kalian mengamati perkalian bilangan di atas yang barusan aku sebutkan tadi, kalian akan memperoleh sifat-sifat berikut. Nah, sifat berikut. Pertama adalah, kalau ada perkalian dua bilangan positif semua, maka hasilnya adalah ya bilangan itu. 5 kali 6 sama dengan 5 kali 6. Sama dengan berapa? 30. Begitu ya. Oke. Nah, kalau yang nomor 2 itu tadi ya sama dengan nomor 2 juga di atas. Apabila ada negatif salah satu, maka hasilnya pun negatif dikalikan. Ya. Kemudian yang ketiga, sama dengan yang 3 juga contoh di atas. Kalau salah satu negatif, mau di depan, di tengah, di belakang, maka kalau ada satu yang negatif, pasti hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif suatu perkalian biasa, ya. Perkalian biasa aja. Tapi hasilnya setelah dikalikan dikasih tanda negatif di depannya. Oke. Yang keempat adalah apabila ada dua-duanya negatif, maka negatif dikalikan negatif itu positif. Maka diartikan yang 4 itu sama dengan juga nomor 1. Hasilnya adalah PG. Ya. Oke. Paham? Nah, baik, untuk sifat-sifat perkalian bilang bulat itu ada sifat tertutup, ada sifat komutatif, asosiatif, ada distributif penjumlahan, distributif pengurangan, yaitu sifat-sifatnya. Nah, sekarang terakhir dengan pembagian. Pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian, ya. Terus gimana dong, Pak? Nah, ini ada contoh 3 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12 kan gitu ya. Nah, apa artinya itu? Artinya 12 bagi 3 sama dengan berapa? 4. Jadi udah 3 angka itu berputar-putar aja. Tapi ingat, saat pembagian maka angka yang terbesar dibagi dengan angka yang
kecil satunya. Nanti hasilnya adalah satunya lagi ya. Oke, paham ya? Itu contohnya ada 2, 4 kali 3. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12 dan seterusnya. Nah, kesimpulannya adalah jika P, Q, dan R bilangan bulat dengan Q faktor P dan Q tidak sama dengan 0, maka berlaku P bagi Q sama dengan R. Ya, benar. Makanya P sama dengan Q kali R. Paham nggak? Ya, paham ya? Saya ulang. P dibagi Q sama dengan R. Maka P-nya, berapa nilainya PK? Ya, Q kali R pasti gitu loh. Kalau dibuat angka kan seperti tadi. Seperti tadi. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka 12 sama dengan 3 kali 4 begitu ya. Paham ya? Paham, alhamdulillah. Nah, sekarang menghitung hasil pembagian bilangan bulat. Nah, setelah kita sudah paham dengan pembagian, maka coba ingat kembali sifat perkalian pada bilangan bulat. Dari sifat tersebut diperoleh kesimpulan berikut. Terus setiap P, Q, R bilangan bulat, Q tidak sama dengan 0 dan memenuhi ya, diulang lagi. Di situ menghitung hasil pembagian bilangan bulat. Nah, coba kalian ingat sifat perkalian pada bilangan bulat ya. Dari sifat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa untuk setiap P, Q, dan R bilangan bulat, ingat syaratnya Q tidak boleh 0 dan memenuhi P dibagi Q sama dengan R. Maka di situ disimpulkan akan berlaku jika P dan Q bertanda sama. Maksudnya tanda sama itu P-nya positif, Q-nya positif. P-nya negatif, Q-nya negatif. Nah, itu pasti R-nya adalah bilangan bulat positif, pasti itu. Ya, tandanya sekarang sama tuh. Kalau positif ya positif dua-duanya. Kalau negatif ya dua-duanya negatif, maka akan hasilnya bilangan positif. Tetapi jika P dan Q berlainan tanda, maka pasti hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Ya, sebetulnya sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Oke, paham ya? Nah, sekarang berikutnya adalah sifat pembagian pada bilangan bulat. Sifatnya yang pertama tidak bersifat tertutup. Yang kedua tidak berlaku sifat asosiatif. Nggak mungkin nih asosiatif. Ya, kemudian tidak berlaku sifat komutatif. Ya, nggak mungkin juga. Ya. Apakah sama? 10 dibagi 5 sama dengan 5 bagi 10. Kan beda. Jadi komutatif nggak berlaku. Ya, asosiatif pun juga nggak berlaku. Oke, paham ya? Nah, sekalian, itu tadi yang Pak Gus sampaikan ada ya tentang bilangan bulat. Yang kita pelajari ada 4 operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya, semoga bermanfaat dan semoga pahami. Bagi yang belum paham silakan ditulis di buku catatan atau di buku latihan kalian, di buku tulis. Ya, nanti setelah itu baru kamu tuliskan di jawaban ya. Jawaban artinya tuliskan di pertanyaan juga boleh. Kalau yang paham sih nggak usah. Ini ya, nggak usah tanya. Bagi yang belum paham silakan ditulis di WA grup, kirimkan ke Pak Guru ya. Insya Allah akan dijawab dengan sebaik-baiknya. Demikian apa yang saya sampaikan, tapi ingat ada tugas ya. Kasih tugas apa yang kamu pelajari hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini. Tugasnya yang pertama adalah kalian membuat soal dan kunci jawabannya. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 5 nomor saja. Tapi untuk penjumlahan. Untuk pengurangan juga 5. Perkalian juga 5. Kemudian pembagian juga 5. Jadi total semuanya adalah berapa? Ada 20 soal. Ingat, yang mudah dipahami, bahasanya pun juga
enak di, dipahami juga. Oke, baiklah. Selamat belajar. Semoga kalian sukses semuanya. Dari Pak Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.